guys, jumpa lagi di channel Produks Andra. Jadi di video ini gua mau tanya-tanya ke salah satu pengelola di tempat wisata ini. Ada yang tahu gua di mana sekarang? Ya, gua ada di floating market. Yang penasaran, gua mau tanya apa aja ke salah satu pengelola di floating market ini. Ikutin terus video ini ya, jangan di skip. Kalau ada yang mau tambah pertanyaan boleh ya, tambah di bawah di kolom komentar. Oke guys, ikutin terus. Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Produks Andra. Jadi hari ini gue udah di floating market bersama Mbak Orin. Halo semua. Salah satu staff dari floating market. Jadi gue ada beberapa poin yang mau ditanyakan di sini di masa pandemi. Salah satunya bagaimana floating market, kondisi atau yang dirasain floating market sebelum dan sesudah di masa pandemi ini. Oke. Kalau misalnya sebelum pandemi sih kita kalau misalnya weekday kita ramenya main rame sih. Sekarang memang kerasa banget sih kalau misalnya Perubahannya. efek betul dari pandemi itu terasa banget sih Mas. Tapi kalau misalnya untuk wisatawan, kalau misalnya yang dari luar kota atau yang di dalam kota pun kan kadang masih worry ya, masih was-was. Tapi insya Allah di floating market kita udah menerapkan protokol kesehatan dengan baik sesuai anjuran dari pemerintah sama Departemen Kesehatan sih. Itu protokol kesehatan yang dijaminkan floating market nih. Biasanya kan banyak juga wisatawan yang khawatir mau berangkat, calon customer yang mau pergi ke floating market yang khawatir akan protokol kesehatan itu yang bisa dijaminkan betul-betul supaya si calon customer yang aman. Itu apa aja yang dijaminkan dari floating market sendiri? Yang disediakan kalau misalnya yang paling dasar sih kita pertama pasti cek suhu. Selalu kita cek suhu. Terus untuk nggak hanya untuk pengunjung juga sih Mas, untuk semua karyawan yang mau masuk kerja kita cek suhu dulu di depan. Terus kalau yang untuk physical distancing-nya kita memang diperhatikan sih Mas. Jadi udah diterapkan protokol-protokol kesehatan ya. Iya. Terus kan kalau misalnya kayak karyawan kita di sini, kalau area kami kan memang wajib masker. Nah terus ada beberapa tim dari keamanan kita yang keliling. Takutnya ada yang kelupaan kan biasanya suka digini ya. Yeah. Nah kita selalu saling mengingatkan untuk tetap memakai masker. Kebetulan ini kita kan lagi wawancara jadi kita dilepas dulu. Kita dilepas dulu guys. Jadi. Iya. Nah untuk masalah harga ini dari informasi di sebelum masa pandemi dan sesuatu itu ada perubahan juga katanya ya. Dan itu bisa dijelaskan dari harga berapa sampai berapa kenaikan harganya sebelum dan sesudah. Boleh. Nah kalau misalnya untuk sebelum pandemi, untuk tiket masuk per orangnya kita 20.000 untuk weekday. Weekday 20.000. Betul. Untuk weekend kita 25.000. 25.000 untuk weekday. Itu di harga sebelumnya sebelum pandemi. Betul. Nah Sebelum sesudah pandemi. ada kenaikan. Kalau jadi berapa? sesudah pandemi kita ada kenaikan 30.000, tapi kita udah kasih free masker Mas. Free masker untuk yang tidak memakai mungkin ya. Sebetulnya untuk semuanya. Cuma kan semua. biasanya kalau misalnya customer suka gini, saya udah ada kok kadang gitu, jadi tapi tetap kita siapin maskernya gitu loh. Nah kalau misalnya untuk tiket yang sekarang yang setelah pandemi ini kita udah include sama Rainbow Garden. Include sih udah include ya. Ya udah include. Sebelumnya kan kita memang ada tiket masuk untuk area Rainbow Garden. Nah itu Rp10.000. Nah untuk sekarang setelah pandemi ini kita kasih include dari tiket masuk area floating market sampai Rainbow Garden. Oke, itu mungkin harga tiket yang floating market terapkan sekarang. Jadi sekarang ada include, mungkin yang dulunya Rainbow Garden tuh kena tiket, sekarang udah free dari pintu masuk. Satu tiket udah dapat include Rainbow. Untuk wahana di floating market ada yang ditutup atau yang diperbaru mungkin ada? Ada sih, kita hampir semuanya kita renovasi sih Mas. Renovasi. Perbaikan ya? Iya betul, ada perbaikan. Setelah pandemi kan lumayan 3 bulan lebih sih Mas. Iya. 3 bulan lebih terbengkalai. Jadi sekarang kita
lagi proses tapi nggak semuanya bareng gitu loh. Jadi kita sambil berjalan juga. Jadi mungkin bisa dibilang ada wajah baru di floating Betul, market ya, ada betul. wajah baru. Kayak kolam renang sama kota mini. Kolam renang kota Iya. mini. Kalau untuk jam operasional di floating market sekarang ada perubahan? Ada. Mungkin dari sebelumnya? Ada jelas Bisa sih, Mas. dijelaskan? Kalau misalnya sebelum pandemi kita operasional open gate pukul 8, Pukul 8. pukul 9 untuk Pukul 9 weekday pagi weekday sampai pukul 7. sampai pukul 7 Itu malam. weekday, betul. Kalau untuk weekend Kalau weekend kita open gate pukul 8 sampai pukul 8. pukul itu 8 pagi sebelum dengan pukul pandemi, Oke, iya. sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi kita sekarang operasional open gate pukul 9 sampai pukul 6. Oke. Yang untuk menarik penasaran customer nih ya. Di floating market nih apa sih yang asik, yang bikin kenapa sih kita harus datang ke floating market? Kalau misalnya dibilang ada apa aja, Iya. terus kenapa kita harus kesini? Wajib sih menurut saya. Karena gini loh Mas, yang bedanya di floating market, pertama kita tuh kan sebetulnya kita konsepnya wisata kuliner keluarga gitu kan. Iya. Kalau misalnya udah bilang keluarga, berarti semua usia kan bisa menikmati di sini gitu Iya. loh. Dari mulai kita anak sampai kita lansia bisa. Contohnya, kalau misalnya anak, kita ada fasilitas edukasi profesi yang ada di Kota Mini. Edukasi Nah, profesi. betul, itu untuk anak. Terus kalau misalnya untuk remajanya, kita ada outbound, ada ATV. Terus kalau misalnya kayak lansianya, omong-omong, opa-opa, ya itu dia bisa menikmati kayak apa ya, alam, tenang gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya yang belum kesini harus wajib ke floating market, dan pasti itu bikin ketagihan untuk balik lagi ke sini sih. Dan yang sudah pun boleh datang lagi karena ada wajah baru mungkin ya. Iya betul. Kalau boleh tahu di wahana di floating market ini ada berapa sih? Kalau wahana banyak sih Mas ya. Aduh, saya juga kadang kalau ditanya berapa wahana itu saking banyak banget. Banyak ya, banyak bikin penasaran juga mungkin ya. Dan itu semua tempat wahana itu kena tiket nggak atau? Betul. Kalau misalnya untuk tiket, kita kan nggak ada tiket terusan, terkecuali untuk yang di Kota Mini. Kalau Kota Kota Mini. Mini itu ada boarding pass, tiket terusan mungkin ya. Kalau misalnya yang lain itu tiketnya on the spot sih. Mulai dari kayak perahu, terus masuk ke Taman Kelinci, itu ada tiketnya lagi maksudnya. Ada. Kalau harga tiket wahana itu sama atau mungkin lebih murah daripada tiket di depan? Nah, kalau untuk tiket wahana permainan keseluruhan di floating market mulai dari 20.000 sampai 70.000. Dari 20 sampai 70, Iya. tergantung permainan mungkin Betul. ya. Oke. Kita ada kolam renang juga kan? Ada kolam renang juga di floating market ya. Tadi kan Mas kebetulan apa sih yang bikin beda? Nah, yang bikin beda itu salah satu kita punya kolam renang. Kolam renangnya kita ada 2, ada indoor sama outdoor. Outdoor. Mungkin bukan di sini ya. Bukan di sini. Kalau Ini- misalnya indoornya kita itu only woman. ya. Iya, only woman. Kan kadang kalau misalnya perempuan tuh risih ya Mas kalau Oh, iya. misalnya Iya, ngebaur iya. sama yang bukan mahramnya gitu. Nah, kita fasilitasi di floating market ada kolam renang yang indoor itu only woman. Khusus. Iya. Khusus only woman. Oke. Terus untuk suhu airnya untuk area Lembang menurut saya cukup, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas juga. Oke. Ada tips-tips menarik nggak untuk si customer supaya makin penasaran mungkin sudah beberapa lama nggak datang ke floating market? Mungkin ada tips yang menarik untuk customer? Tipsnya ya kalau misalnya untuk kami sendiri sih di floating market sendiri atau manajemen floating market, kalau misalnya udah beres PSBB, kan sekarang udah beres, jangan diem-diem aja di rumah, cepet sini ke floating market lagi. Oke, ditunggu segera karena floating market sudah buka kembali, sudah bisa dikunjungi dan protokol kesehatan sudah diterapkan di floating market. Dan social banyak wajah distancing. baru sih untuk wajah wahananya. baru di era new normal. Betul. Di era new normal. Jadi ada di sini udah menetapkan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing dan kesehatan lainnya. Oke. Ditunggu pokoknya yang penasaran di floating market ada apa aja. Boleh tanya di kolom komentar atau mau paket-paket lebih murah bisa nanti ditanyakan juga ya. Pokoknya ditunggu ya. Oke guys,
segitu dulu aja ya video kali ini. Gue udah tadi wawancara juga, udah keliling-keliling tempat spot-spot foto wahana-wahana di floating market. Yang penasaran gue mau kemana aja setelah ini di video-video selanjutnya, terus pantengin di channel Barudak Andra ya. Dan jangan lupa support channel kita dengan like, comment, and subscribe. Oke guys, thank you supportnya. Ayo, Liburan nyaman, aman, asik bersama Andra Datur.